Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persman, salam perubahan. Gimana nih kabarnya penonton Betato? Semoga teman-teman baik-baik saja dan ya tetap semangat menjalani aktivitas dan siap untuk memasuki perkuliahan di semester depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirwana Praidya. Di sini di episode kedua kami akan membahas topik yang ringan dan relate dengan kehidupan seorang mahasiswa, yaitu topiknya adalah mahasiswa versus organisasi. Tapi di sini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh seorang kakak yang cukup paham dengan dunia organisasi. Mungkin kakak bisa bercerita dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam perjuangan dan salam pergerakan. Jadi perkenalkan, nama saya Bukun Maulana Ashar, yang seperti tadi yang dikatakan oleh saudara bahwa saya memang sudah menggeluti berbagai organisasi ketika berkecimpung di dunia mahasiswa. Jadi entah itu di organisasi daerah maupun studi jurusan, badan eksekutif mahasiswa, dan beberapa organisasi eksternal lainnya. Jadi kalau asal jurusan saya dari elektro, kelas 3B elektronika, tingkatan akhir. Nah, sebelum kita melangkah ke topik utama, mungkin kakak bisa berikan dulu pandangan kakak tentang apa sih organisasi dan apakah mahasiswa harus aktif di dunia organisasi? Iya, organisasi kan jika ditanya apa itu organisasi, sudah jelas ini menjadi suatu hal yang selalu didengung-dengungkan ketika kita menjadi mahasiswa baru. Organisasi itu dua orang terlebih yang memiliki tujuan yang sama. Dan jika ditanya apakah pentingnya ini organisasi atau apakah berorganisasi itu penting, saya rasa penting sekali. Jadi hal-hal yang kita dapatkan di organisasi itu banyak dan tidak kita dapatkan di dunia perkuliahan. Ya, seperti misal seperti data dari World Economic Forum tahun 2020 itu ada 10 skill yang harus dibutuhkan bagi seorang pekerja, dan ini harus kita memang miliki di era revolusi industri 4.0 ini. Jadi seperti misalnya complex problem solving, bagaimana kita mengatasi masalah kompleks, critical thinking, atau people management, atau leadership, negosiasi, itu semua kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Dan di organisasi kita memiliki wadah untuk mengembangkan hal-hal seperti itu. Kita di bangku kuliah itu diajari untuk cuma mempelajari sesuai dengan disiplin ilmu kita masing-masing. Seperti misal saya dari jurusan elektro, saya cuma mempelajari hal keelektroan. Dan hal yang mesti kita sadari bahwa sistem pendidikan itu adalah warisan dari politik etisnya Belanda. Jadi kita diajari untuk menjadi pekerja. Kenapa kita tidak pernah diajari untuk menjadi seorang bos misal, seorang menjadi pemimpin misal? Nah, ini di sini saya lihat ada hal yang mesti saya benahi dalam diri saya, dan itulah kenapa saya menilai bahwa berorganisasi itu penting. Jadi sebenarnya banyak beberapa data yang menjelaskan bahwa mengapa berorganisasi itu penting. Tapi yang mesti kita ketahui bersama bahwa berorganisasi itu penting, tetapi ini mesti tergantung juga dari individu orang masing-masing. Jadi, misal organisasi itu sebenarnya cuma kendaraan. Yang kita mesti lakukan yaitu pertama-tama menentukan destinasi wisata kita dulu. Kita mau menjadi seorang mahasiswa yang hebat di bidang kedokteran. Nah, kita mesti cari komunitas atau organisasi kedokteran. Kalau memang tidak ada hal seperti itu, ya tidak usah. Organisasi itu cuma kendaraan untuk sampai kepada tujuan kita. Kita maunya menjadi orang yang ahli di politik, masuk di organisasi politik. Kita maunya hebat di keagamaan, masuk di organisasi keagamaan. Jadi itu tergantung pada secara personal kita. Tergantung dari kita masing-masing, penting. Namun ini tergantung lagi kepada diri kita masing-masing, seperti itu dalam saya memandang. Berarti tujuan seseorang itu
berarti seseorang itu tergantung dari jurusannya dia, tujuannya untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Iya, iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, apa sih alasan Kakak untuk memilih berorganisasi di samping kesibukan dunia perkuliahan? Ya, jika mengapa saya lebih menyukai berorganisasi itu karena berawal dari beberapa literatur dan data yang saya sudah baca yang mengatakan bahwa berorganisasi itu penting, dan ini tidak pernah didengung-dengungkan di bangku sekolah atau bangku perkuliahan bahwa berorganisasi ini penting. Tapi kalau kita mau mempelajari banyak ilmu di luar, banyak ilmu yang lebih penting dan kita tidak pelajari di bangku kuliah. Seperti itu. Jadi ada banyak, jika ditanya kenapa saya menyukai berorganisasi, itu karena organisasi tersebut yang saya geluti menjadi suatu kendaraan saya, karena saya sudah sampai pada memiliki suatu tujuan dan destinasi, dan organisasi yang saya geluti sudah sampai menjadi kendaraan untuk sampai pada destinasi yang saya inginkan, seperti itu. Nah, di samping kegiatan organisasi kan Kakak juga perlu merhatikan proses pembelajaran Kakak di kuliah. Nah, bagaimana cara Kakak bisa mengatur antara organisasi dan akademik itu biar jalannya bisa berimbang? Ya, jika ditanya bagaimana saya memanajemen waktu, itu sebenarnya saya tidak terlalu, jujur tidak terlalu memberikan perhatian saya di bidang akademik. Namun hal yang menjadi suatu yang saya herankan, ternyata akademik saya juga cukup baik. Nah, ini kita bisa mengatakan nilai yang baik itu, ini saya memandang nilai kita yang baik itu bukan berarti kita berwawasan luas, bukan berarti kita mempunyai hebat dalam suatu skill tertentu, bukan berarti kita memiliki pengalaman yang mentereng, tetapi nilai yang baik itu bagi saya itu cuma karena kita rajin memasukkan tugas. Bisa saja saya menyontek baru rajin kasih masuk tugas, nilai saya A di sana. Dan jika membagi waktu, ya ini ada porsinya masing-masing. Misal kita dalam 24 jam atau dalam 1 bulan, atau apalagi ini corona, masa-masa corona kita bisa di mobil lainnya ini baru kita mau kerja tugas. Jadi kalau kita mau manajemen waktu, sebenarnya kita dapat orang memanajemen waktunya untuk menyelesaikan semua hal-hal seperti itu. Ya seperti itu kalau pandangan saya dan bagaimana pengalaman saya secara personal. Pertanyaan lagi nih, apa sih hal-hal yang harus kita siapkan, utamanya sebagai mahasiswa baru yang ingin bergabung atau ingin masuk dalam organisasi di dunia perkuliahan? Hal-hal yang kita butuhkan untuk masuk di dunia organisasi itu cuma niat, ya sesederhana itu. Untuk apa kita misal tidak memiliki niat dipaksa orang lain? Memang berawal dari keinginan kita, berawal dari niat kita, berawal dari ambisi dan tujuan kita. Itu yang menjadi hal-hal yang paling dasar dan yang paling utama kalau kita mau menggeluti dunia organisasi seperti itu. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Gugun atas waktu yang telah Kakak berikan ke kami. Jadi terima kasih untuk Kak Gugun atas waktu luang yang telah Kakak berikan ke kami. Nah, selain dari narasumber pertama tadi, kita juga menghadirkan narasumber yang lain dari organisasi yang berbeda tentunya. Mungkin Kakak bisa masuk. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak bisa kenalin diri dulu, nama, jurusan, kampus, serta organisasi. Dan nama saya Ahmad Fahri Ramadan. Saya dari Pangkep, terus sekarang kuliah di Politeknik Padang, jurusan Teknik Mesin, prodi 4 Mekatronika. Organisasi yang sekarang itu ada himpunan mahasiswa mesin dan Organda, itu IMP Batara yang PNP.
Ngomong soal topik kita yang membahas tentang mahasiswa versus organisasi, mungkin kakak bisa berikan dulu pandangan kakak tentang apa sih itu organisasi dan apakah mahasiswa itu harus aktif dalam berorganisasi? Menurut saya, organisasi itu jika dilihat dari pengertian yang banyak beredar, itu organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan. Tapi kalau saya memandang bahwa ini juga menyangkut kenapa organisasi penting, karena organisasi itu adalah wadah sebenarnya, wadah untuk kita berproses atau kita mengolah diri kita menjadi lebih baik. Karena dalam organisasi itu banyak yang kemudian hal-hal yang kita tidak dapatkan di bangku kelas perkuliahan. Seperti itu, banyak pelajaran-pelajaran yang baru di luar dari pelajaran-pelajaran formal. Nah, apa sih alasan kakak untuk memilih berorganisasi di samping kesibukan berkuliah? Kalau memilih berorganisasi, sebenarnya saya sudah berorganisasi dari SMA, karena itu saya tertarik kemudian berorganisasi lagi ketika kuliah, karena menurut saya jika kuliah hanya sekedar kuliah itu menurut saya tidak kurang. Ya, kita hanya belajar formal, kemudian tidak ada yang pelajaran-pelajaran di luar dari pelajaran formal yang kita dapatkan, seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu. Ketika kakak merasa bahwa orang kalau tidak berorganisasi rasa monoton gitu. Ya, seperti itu. Dia hanya sekedar masuk pulang, seperti itu. Kita mungkin cari lagi kegiatan-kegiatan bermanfaat, seperti itu. Apa yang disampaikan oleh bapak, dan kegiatan organisasi itu bertujuan untuk mengembangkan diri. Nah, hal itu juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari pelajaran-pelajaran baru di luar dari pelajaran akademik seperti yang kakak sampaikan. Nah, dari kakak sendiri, apa sih manfaat yang kakak dapat ketika ataupun saat dalam berorganisasi? Organisasi. Ya, manfaat sebenarnya yang saya dapatkan adalah cara memanage diri sebenarnya. Karena dalam organisasi kan kita dari berbagai pribadi, makanya kita belajar mengendalikan diri, menyikap bagaimana bersikap kepada orang. Menurut saya seperti itu manfaatnya, bisa lebih mengendalikan diri. Di samping kakak berorganisasi, pasti kan ada juga proses akademik yang terjadi. Nah, bagaimana cara kakak untuk bisa mengatur waktu kakak antara organisasi dengan akademik biar jalan itu kayak beriringan atau seimbang? Sebenarnya yang biasa diperdebatkan dalam masyarakat sebenarnya adalah ketika organisasi dibenturkan dengan akademik. Tapi sebenarnya organisasi dan akademik itu bukan hal yang perlu dibenturkan, karena dia itu bisa jalan beriringan. Karena kita belajar formal, kemudian setelah mungkin pembelajaran formal kita selesai, kita bisa lanjut lagi ke kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi, ya. Karena menurut saya itu perlu keseimbangan. Artinya perlu lagi ada pembagian waktu yang tepat menurut saya. Jadi tidak melulu ke organisasi, tidak melulu juga ke akademik, tapi kita harus utamakan sebenarnya ke akademik. Tapi itu lagi seperti tadi yang saya bilang, untuk mendapatkan lagi pembelajaran istilahnya pembelajaran hidup. Kalau saya memandang di organisasi itu juga banyak pembelajaran hidup yang didapatkan, makanya kita perlu lagi berorganisasi seperti itu. Dalam organisasi kampus, Sebenarnya untuk persiapan, kalau saya mungkin yang mana lihat dulu yang mana organisasi yang menurut mahasiswa baru itu cocok untuk dia, dan kemudian yang mana yang membuat dia nyaman. Kalau saya itu yang paling penting, nyaman. Karena jika kita masuk di organisasi yang kita tidak nyaman, itu nantinya akan berdampak. Kalau saya seperti itu, apapun intinya kita pilih dulu yang mana diminati, kemudian kita harus nyaman dengan pilihan kita.
Saya seperti itu. Dan untuk pesan juga saya untuk mahasiswa baru, artinya kita ini sebagai manusia, apalagi mahasiswa, kita harus bermanfaat. Saya seperti itu, harus bermanfaat untuk orang lain, karena organisasi kemudian pasti ada program-program yang berkaitan dengan masyarakat atau positif. Saya seperti itu. Makanya saya banyak aktif juga di organisasi komunitas, karena menurut saya ada istilahnya manusia dalam grup sosial, jadi saya merasa itu perlu direalisasikan. Sebenarnya itu yang perlu direalisasikan kita sebagai manusia, apalagi sebagai mahasiswa. Coba tadi sekaligus menutup rangkaian kegiatan kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya Kak untuk waktu luangnya, sehingga kita juga mendapatkan informasi mengenai organisasi. Nah, demikian hasil wawancara kami dengan narasumber. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.